selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, dan olahraga yang secukupnya supaya tubuh kita selalu sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis hewan dan sistem pernafasannya. Nah, jenis-jenis hewannya apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Yang pertama ada mamalia, kemudian ada burung, dan ketiga ada reptil, kemudian ada amfibi, ikan, cacing, dan serangga. Nah, hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, hidup yang di air, maupun di kedua tempat itu, di darat dan di air. Nah, alat pernafasannya itu berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Kemudian bernafasnya juga berbeda-beda. Nah, misal sapi bernafas dengan paru-paru, kambing. Nah, kali ini Bapak akan membahas yang pertama ada mamalia. Nah, mamalia ini merupakan jenis hewan yang menyusui. Beberapa hewan mamalia adalah sapi, kambing, kelinci, dan ikan. Nah, hewan-hewan ini bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasannya terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, kemudian yang kedua ada burung. Nah, burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Sistem pernapasannya yang terdiri dari lubang hidung, tenggorokan, paru-paru, serta pundi-pundi udara, atau yang disebut dengan kantong udara. Nah, pundi-pundi udara merupakan kantong tempat menyimpan udara atau pundi-pundi udara. Yang ketiga ada reptil. Nah, reptil ini merupakan hewan melata. Jenis hewan ini merupakan hewan yang merayap. Nah, ada di contohnya. Yang pertama ada kadal, buaya, ular, komodo, dan cicak. Nah, hewan-hewan tersebut bernapas dengan paru-paru. Nah, mula-mula udara masuk ke rongga hidung, kemudian dilanjutkan menuju tenggorokan, hingga akhirnya masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya yang keempat ada amfibi. Amfibi merupakan jenis hewan yang hidup di dua alam. Nah, di darat dan di air. Katak merupakan salah satu hewan yang termasuk dalam golongan amfibi. Ketika masih berwudu atau kecebong, katak bernafas dengan insan. Kemudian setelah bermetamorfosis menjadi katak dewasa, nah katak itu bernafas menggunakan paru-paru dan juga bernafas dengan kulitnya. Dan kulit katak itu selalu basah untuk membantu udara berdifusi ke dalam tubuhnya. Kemudian yang kelima ada ikan. Nah, adik-adik pernah mengamati ikan apa belum nih? Ikan bernafas menggunakan insang. Di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri pada ikan terdapat lembaran-lembaran berwarna merah. Nah, itu yang disebut dengan insang karena banyak mengandung pembuluh darah. Ketika bernapas, mulut ikan terbuka dan tertutup. Insang menutup. Kemudian gerakan ini membuat oksigen dapat masuk ke mulut, kemudian menuju ke insang. Yang keenam ada cacing. Cacing hidup di tanah. Nah, hewan ini bernafas menggunakan seluruh permukaan kulitnya. Nah, jadi cacing itu bernafas menggunakan kulitnya di seluruh tubuhnya. Oksigen tersebut diserap oleh permukaan kulitnya yang basah. Kemudian oksigen tersebut masuk ke dalam tubuh cacing
dan langsung menyatu dengan darah. Nah, yang ketujuh, yang terakhir ada serangga. Nah, beberapa hewan yang termasuk dalam serangga adalah belalang, lebah, capung, jangkrik. Serangga bernafas dengan trakea. Nah, pada serangga terdapat lubang-lubang yang sangat kecil terletak di sepanjang sisi kanan kiri tubuhnya. Nah, lubang ini disebut dengan stigma yang berfungsi untuk sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, jadi itulah jenis-jenis hewan dan sistem pernapasannya. Nah, Bapak di sini ada sedikit video tentang pembelajaran tentang jenis-jenis hewan dan sistem pernapasannya. Nah, silakan disimak ya. Ini videonya. Media pembelajaran sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari adalah amfibi, ikan, burung, serangga, cacing tanah, dan reptil. Sistem pernapasan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernapasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ketika masih berudu, bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Sehingga katak mulai bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Kulit katak yang selalu basah memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Pada tahap ekspirasi, mulut menutup dan tutup insang terbuka, sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut ini gambar organ pernapasan pada burung. Sistem pernapasan serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan serangga dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Tahap pertukaran gas terjadi di dalam trakeol. Oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh, dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel.
Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trakea dan keluar melalui spirakel. Berikut ini gambar organ pernapasan pada serangga. Sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernapasan khusus. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berikut ini gambar organ pernapasan pada cacing tanah. Sistem pernapasan reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, lalu menuju trakea, menuju bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah sepasang. Berikut ini gambar organ pernapasan pada reptilia. Baru saja kita telah melihat bersama video tentang jenis hewan dan sistem pernafasannya. Nah, fungsinya apa sih Pak kalau kita melihat video ini? Nah, fungsinya supaya adik-adik semua tahu dan paham jenis-jenis hewan dan sistem pernafasannya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.